umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Kawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final.
karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu
kemudian juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan
kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung.
Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan
diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung.
terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini?
Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini?
Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kami rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Kendade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah.
Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa.
baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa, Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar.
Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, satu gedung gereja, satu sekolah dasar, satu pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, satu sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kami rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan.
Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang
belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe.
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah
sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore.
Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah
yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap.
Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tengade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini
sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa, baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa,
baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa, Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar.
Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, satu gedung gereja, satu sekolah dasar, satu pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, satu sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kami rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatuareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan.
Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang
belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu Merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe.
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah
sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi, total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore.
Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna, melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat, mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur, hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah
yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap.
Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini
sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatuareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7
yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan.
Sementara itu, Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna
5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan, diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah,
melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat
Forkopimda beberapa stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Tawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan
serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio,
hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya.
Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kami rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa.
Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga,
1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari.
Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Purwakarta baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tengade sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung.
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah,
sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi, total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore.
Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna, melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat, mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur, hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tunggari, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah
yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap.
Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Tawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini
sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatuareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7
yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan.
Sementara itu, Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng, terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna
5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan, diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah,
melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat
Forkopimda beberapa stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini?
Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah.
Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa.
baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa, Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar.
Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, satu gedung gereja, satu sekolah dasar, satu pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, satu sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan.
Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Kendade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang
belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tengade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di 1 kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari.
Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Sidoarjo baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan.
Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan
Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan
mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7
yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa.
baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa, baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa, baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa, Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Tenggara sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan.
43 rumah warga, dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total
33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya.
Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di satu kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Tenggara sebagai pusat juga informasi
ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe.
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Kendade sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tengade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna, melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah.
sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore.
Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna, melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat, mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur, hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah
yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatuareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap.
Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini
sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7
yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan.
Sementara itu, Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna
5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan, diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah,
melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat
Forkopimda, beberapa stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini?
Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa,
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di 1 kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah,
sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi, total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore.
Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna, melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat, mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur, hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah
yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tengade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Tawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap.
Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini
sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7
yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu Merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan.
Sementara itu, Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng, terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna
5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan, diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah,
melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat
Forkopimda bersama stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini?
Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatuareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan
mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng, terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa.
eh, Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan,
Sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak.
Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan.
Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tunggari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang
belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa
bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah,
sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi, total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore.
Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna, melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat, mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana.
Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kami rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawiyo, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah.
Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng, terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado dari rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa.
baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa, Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa, baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa, dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit di Tenggade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar.
Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tunggari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, dari rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah. Sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung. Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan.
Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan. Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Dewi Tenggaget sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang
belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan, di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah, itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng, terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tunggari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe.
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah. Satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, SD, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tengade sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah, dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang.
Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng, terdapat 2 bangunan rusak di satu kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di satu kampung, sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja. Kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, kakak rekan Edward Joanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa.
Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan diliputi dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara 25 bangunan diliputi 4 desa. Dan Kecamatan Marore 169 bangunan diliputi 3 desa. Baru Kecamatan Tahuna 5 bangunan, Tahuna Barat 5 bangunan diliputi 4 kelurahan dengan total 415. Dan rumah warga yang terdampak itu total 355 unit rumah, sedangkan tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah 12 unit gedung ibadah, satu unit pembatas lapangan. Untuk fasilitas umum itu ada 4 unit yang rusak, dan bangunan lainnya yang masih belum verifikasi total 33 unit, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Kepulauan Sangihe, yakni Bapak Michael Tungari. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi dan bagaimana update terkait kerusakan yang terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini? Baik, selamat siang. Saat ini kami Kabupaten Kepulauan Sangihe baru selesai mengadakan rapat Forkopimda, rapat stakeholder yang terkait. Data sementara ada 456 rumah, fasilitas umum, kantor desa, rumah-rumah ibadah yang terdampak gempa, baik itu rusak ringan, sedang, sampai dengan rusak berat. Hasil koordinasi kami tadi, kami sepakat untuk membuat posko sementara di Rumah Sakit Jiwa Tenggadet sebagai pusat juga informasi ya, kepada masyarakat. Puji Tuhan, sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa, dan rencana besok hari kami akan berangkat ke Kepulauan Marore dan sekitarnya untuk membantu masyarakat kita yang di sana yang terdampak bencana. Baik, Bapak Michael, bisa dijelaskan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan paling parah imbas gempa ini? Ya, pertama ada di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Sawio, hampir 100 rumah di sana yang mengalami kerusakan. Kemudian ada juga di Kecamatan Tabukan Selatan di Kampung Simu, dan juga di Tabukan Tengah itu merata, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Di Kota Tahuna ini sedikit, hampir tidak sampai 10 rumah yang mengalami musibah. Dan sementara kita menunggu laporan dari masing-masing kepala desa maupun kecamatan yang masih terus diupdate sampai dengan sekarang. Oke, baik, terima kasih Bapak Michael atas informasi yang Anda berikan dan selamat lanjutkan tugas kembali. Sebagai informasi pemirsa, dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni terus didata oleh pemerintah daerah. Laporan sementara yang dihimpun pasca gempa tercatat 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara yang masih terus diperbarui, Kecamatan Tabukan Utara menjadi salah satu wilayah terdampak dengan kerusakan pada 65 bangunan yang tersebar di 14 kampung. Sementara itu di Kecamatan Nusa Tabukan, kerusakan dilaporkan terjadi di satu kampung dengan 4 rumah warga mengalami kerusakan. Sementara itu Kecamatan Manganitu Selatan mencatat ada 5 bangunan rusak di 3 kampung. Untuk Kecamatan Tatoareng terdapat 2 bangunan rusak di 1 kampung. Kecamatan Tamako melaporkan 1 bangunan rusak di 1 kampung,
Sedangkan Kecamatan Manganitu mencatat ada 4 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Kerusakan cukup signifikan juga terjadi di Kecamatan Tabukan Tengah. Sebanyak 11 kampung terdampak, tercatat 51 bangunan mengalami kerusakan, 43 rumah warga dan 6 gedung gereja, kemudian ada 1 masjid, 1 sekolah dasar. Sementara itu di Kecamatan Tabukan Selatan, sebanyak 53 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan di 8 kampung. Rinciannya meliputi rumah warga, 1 gedung gereja, 1 sekolah dasar, 1 pembatas lapangan. Sementara itu di Kecamatan Kendahe mencatat ada 13 bangunan rusak di 3 kampung. Terdiri dari 12 rumah warga, 1 sekolah dasar. Kemudian ada di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, melaporkan 15 bangunan mengalami rusak di 3 kampung. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara mencatat ada 25 bangunan rusak yang tersebar di 4 kampung. Wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kecamatan Kepulauan Marore. Dari 3 kampung terdampak, tercatat ada 169 bangunan rusak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gedung gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor kampung, serta 6 fasilitas umum lainnya. Untuk Kecamatan Tahuna melaporkan ada 5 rumah warga rusak di 1 kelurahan. Di Kecamatan Tahuna Barat mencatat ada 5 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di 4 kelurahan. Sementara untuk Tahuna Timur hingga saat ini belum melaporkan adanya kerusakan akibat gempa. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, serta mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa data kerusakan tersebut masih bersifat non-final, karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap. Verifikasi dan pendataan terus dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak gempa magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Kepulauan Sangihe. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya pada Senin 8 Juni. Imbas dari bencana tersebut tercatat ada 415 bangunan mengalami kerusakan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Kepulauan Sangihe yakni Michael Tungari dan pemerintah daerah hingga kini masih terus melakukan pendataan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi terkini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Manado, yakni rekan Edward Juanli. Baik rekan Edward, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Mbak. Hari ini saya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di pusat kota Tahuna, di mana sini saya akan melaporkan kejadian gempa kemarin yang berskala 7,7 yang terdampak di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini tercatat ada 415 bangunan yang terdampak, yang meliputi yaitu Tabukan Utara dengan total bangunan 65 bangunan dari 14 desa. Baru yang selanjutnya yaitu Nusa Tabukan dengan 4 bangunan 1 desa. Baru Manganitu Selatan 5 bangunan dengan 3 desa. Baru Kecamatan Tamako yaitu 1 bangunan dan 1 desa. Baru Kecamatan Manganitu 4 bangunan 4 desa. Baru Tabukan Tengah 51 bangunan dan 4 desa. Baru Tabukan Selatan 53 bangunan 8 desa. Kecamatan Kendahe 13 bangunan 3 desa. Baru Kecamatan Tabukan Selatan Tengah 15 bangunan